Sebelumnya tegangan kiprok cuma 3,1 volt. Lalu kita ganti kiprok yang baru, kita tes. Tegangan berhasil naik 9 volt DC. Oke bosku, ini dia Vario Techno Karbu ya. Dimana masalahnya motor ini akinya masih tergolong baru tapi tidak sanggup untuk start. Kita lihat, kita on-kan dulu. Terdengar bunyi bahwasanya tenaga akinya sepertinya kurang untuk memutar dinamo startnya. Nah, kita akan telusuri apa penyebabnya. Kemungkinan besar akinya tidak mengisi. Kita buka dulu. Di sini posisi akinya. Katanya, kata pemiliknya, akinya ini masih tergolong baru, tidak terlalu lama, belum sampai setahun. Jadi kita akan tes dulu tegangannya apakah masih kuat. Kita menggunakan multitester pada posisi DC 20 volt untuk mengukur tegangan aki yang biasanya 12 volt. Kita pakai di jarum 20 volt DC ya. Kita coba ukur tegangan atau voltase akinya dengan menghubungkan kedua kutub-kutubnya dengan kabel dari multitester ini. Ya, terpantau cuma 11,6 volt. Berarti dapat disimpulkan akinya lemah. Menurut pemiliknya, motor ini sering dipanasin. Dalam arti kan kalau dipanasin pasti terjadi pengisian. Kalau kita lihat di aki ini tertulis jika tegangan terbuka di bawah 12,4 volt, baterai ini perlu di strom kembali. Bisa diartikan tegangannya tadi cuma 11,6, ini perlu di strom. Tapi kita telusuri dulu apa penyebab akinya tidak mengisi sampai lowbat begitu. Nah, caranya adalah kita akan coba tes kiproknya. Ini kemungkinan ada di kiprok, kalau bukan di kiprok bisa jadi di spoolnya. Jadi, tapi kita coba dulu kiproknya mengeluarkan tegangan berapa volt. Caranya membuktikannya, kita buka dulu kabel positif dari aki. Kabel positif saja ya. Kita lepas. Jangan dihubungkan dulu ke akinya. Kemudian kita nyalakan mesin. Kita tes tegangannya. Karena kita tahu tegangan yang menuju ke aki pastinya harus bisa mengisi aki yang 12 volt. Kita hubungkan nanti multitester ke sini, ke positif dan negatif ini. Tapi kita nyalakan dulu mesinnya untuk membuktikan berapa tegangan yang keluar dari kiprok saat mesin menyala. Karena pengisian berlangsung ketika mesin menyala. Kita coba nyalakan dengan Kickstarter. Setelah itu kita ambil multitester, tetap di posisi 20 volt DC. Kita hubungkan kabel positif dan negatif dari spool, bukan dari aki ya. Dari situ nanti kita akan tahu apakah memang betul-betul kiproknya yang bermasalah atau spoolnya. Kita letakkan dulu multitester di sini dan kita hubungkan. Pada saat mesin menyala terpantau tegangan cuma 3,1 volt. Artinya ini tegangan ini sangat rendah, tidak mungkin bisa mengisi aki yang 12 volt. Kita ulang sekali lagi. Maksimal cuma 3, sekian. Nah, bisa disimpulkan arus pengisian aki sangat kecil, tidak sanggup mengisi aki. Makanya akinya lowbat dan tidak bisa start. Nah, kita sudah tahu penyakitnya, artinya pengacasannya yang sangat rendah. Kita akan mencoba mengganti kiprok. Kalau kiprok sudah diganti,
tetap juga demikian, berarti yang rusak 10. Posisi kiprok ada di sebelah kiri aki ini dan di bagian bawah. Jadi kita tidak perlu membuka bodinya dulu untuk memastikan apakah kiproknya yang rusak. Kita tinggal ambil kiprok yang baru, lalu kita sambungkan dari bawah. Kita matikan mesin dulu. Posisi kiproknya ada di sini, sebelah kanan motor, bagian depan. Saya kasih tunjuk pakai kamera. Ini kanan bawah. Lihat ada di sana kabel 4 yang warna merah, putih, biru, kuning. Yang ini. Ini dia kiproknya. Tinggal kita buka saja. Tekan dulu baru tarik. Kemudian tes ke kiprok yang baru. Oke bosku, sudah terbuka. Ini dia soketnya. Dan itu dia kiproknya yang masih menempel di bodi. Kita cuma ambil kabel ini saja, soket ini, dan kita colokkan ke kiprok yang baru. Dan dari situ dapat kita simpulkan apanya yang rusak. Ini saya sudah menyediakan kiprok yang baru dengan model yang sama. Untuk pengetesan, tinggal disambungkan saja, dicolokkan saja ke soketnya. Beli tipe yang sama ya, karena tiap kiprok memiliki tegangan yang berbeda. Kita colokkan saja ke soket ini dan kita akan tes berapa tegangan yang keluar. Oke, sudah tersambung. Sekarang kita nyalakan mesin, kita biarkan begitu dulu. Kalau memang sudah jelas ini yang rusak, nanti baru kita buka bodinya untuk memasang di tempat semula. Kita akan tes kunci kontak ke posisi on dan kickstarter. Kita nyalakan mesinnya dulu. Baru kita pakai kembali multitesternya pada posisi 20 volt DC. Kalau sebelumnya tadi sebelum mengganti kiprok, masih kiprok yang lama, outputnya tegangannya cuma 3 volt. Sekarang setelah kita ganti kiprok, kita lihat apakah tegangannya naik. Artinya ini aki belum disambung ya, masih kabel dari kiprok. Ya, terpantau naik 9 volt. Artinya tegangan ini adalah tegangan yang layak atau cocok untuk mengisi aki. Ini tegangan tanpa beban, artinya belum disambung ke aki. Lihat 9 volt DC. Stabil di 9,2 9,1. Nah, bisa dipastikan kiproknya yang rusak. Inilah tegangan yang dibutuhkan untuk mengisi aki. Ini tegangan tanpa beban. Nanti setelah kita sambung aki, pasti tegangan ini akan cocok untuk mengisi aki 12 volt. Oke, akhirnya terbongkar kerusakannya ada pada kiprok, bukan spool. Karena setelah kita ganti kiprok, tegangan naik ke 9 volt. Awalnya 3 volt, setelah ganti yang baru 9 volt. Kita coba matikan mesin dan sambung ke aki. Sambungkan kabel positif tadi. Lalu kiprok yang kita pasang tadi, kita tempel atau bautkan di bodi dengan cara membuka kiprok yang lama dan menggantinya dengan kiprok yang baru. Untuk itu perlu dibuka penutup bodi depannya karena posisi tempat kiproknya ada di balik bodi depan ini. Jadi jangan dibiarkan menggantung seperti ini karena kiprok ini nanti panas, jadi perlu dibaut di bodi besi yang tempat posisi kiprok sebelumnya. Jadi kita perlu buka bodi depannya. Oke, ini dia posisi kiprok lama dan kiprok yang akan kita pasang kembali. Ini yang lama ini kita buka dengan menggunakan kunci 10.
Nah, kerusakan kiprok ini kemungkinan bisa karena sudah berumur. Maklum, kiprok ini sudah lama sekali belum pernah rusak. Selanjutnya kita buatkan kiprok yang baru di tempat sebelumnya. Oke, mantap. Sekarang kita coba tes sekali lagi tegangan setelah disambung ke aki. Kita nyalakan mesin, kunci kontak ke posisi on. Ini akinya sudah tersambung ya. Sudah tersambung dengan baik, positif dan negatifnya. Kita coba nyalakan mesin dan kita tes kembali dengan menggunakan multitester tegangan setelah ada beban atau tersambung ke aki. Tadi kita ukur tegangan dari kiprok 9 volt. Dapat disimpulkan tegangan itu sudah normal dan apabila disambung ke aki pasti 12 volt. Dan ternyata terpantau sudah 12, sekian volt, 12,1, artinya tegangan ini sudah normal. Kemungkinan besar setelah nanti kita panaskan akinya akan mengisi sampai full. Karena dari tadi posisinya masih lemah, kita perlu panasin motornya supaya pengisian berlangsung. Kemudian setelah beberapa menit mesin dinyalakan, akinya mengisi. Kita coba tes